Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, pujian yang sempurna hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Senantiasa kita memuji Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan senantiasa kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan dosa yang telah kita kerjakan. Wa min sayyiati a'malina, dan dari perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. May yahdihillah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fala mudhillalah, maka tiada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Amma ba'd, para ummahat, akhwat sholihat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Mudah-mudahan duduknya kita semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan langkah kaki kita menuju ke sini semuanya menjadi sebab diangkatnya derajat kita, dihapusnya dosa-dosa kita, dan dimudahkan semua urusan kita. Karena ini merupakan sebuah ibadah yang luar biasa. Ibadah thalabul ilmi itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat dicintai oleh Rasulnya. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menuntut ilmu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua penduduk langit dan semua penduduk bumi, sampai semut-semut yang ada di lubangnya, bahkan ikan paus yang ada di kedalaman laut, untuk bersolawat kepada para penuntut ilmu. Begitu cintanya para malaikat terhadap mereka yang menyibukkan dirinya untuk menuntut ilmu, sampai-sampai para malaikat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima talab. Meletakkan sayapnya untuk diduduki oleh para penuntut ilmu. Masya Allah ya. Dan menaungi mereka dengan sayapnya karena ridho kepada apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Begitu bahagianya, begitu senangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para penuntut ilmu, sampai-sampai jemaah sekalian, ketika beliau keluar dari rumahnya di masjid beliau, Masjid Nabawi, beliau melihat ada dua halaqah, ada dua kelompok. Yang satu zikir, doa dan tilawah, yang satu sedang taklim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, mereka semuanya melakukan kebaikan dan masing-masing punya kebaikan. Mereka yang berdoa dan berzikir, kalau Allah menghendaki dikabulkan, kalau tidak menjadi pahala bagi mereka. Adapun saya bergabung dengan kelompok yang menuntut ilmu. Kenapa? Kata beliau, karena innama bu'istu mu'alliman, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang guru. Nah, semua keutamaan tadi jemaah sekalian baru kita dapatkan kalau kita melangkahkan kaki ke sini, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini bukan sesuatu yang biasa, tapi sungguh sangat luar biasa. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan berbicara tentang sebuah tema, yaitu bagaimana kita itu menikmati takdir. Dan ini kita berbicara rukun dari rukun iman. Rukun yang keberapa? Iman kepada takdir. Rukun yang keenam atau rukun yang terakhir. Ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara terkait masalah rukun iman. Dan rukun iman ini bisa dikatakan oleh para ulama, kenapa iman kepada takdir itu diletakkan terakhir setelah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir. Kemudian Allah meletakkan dan rasulnya juga meletakkan di bagian terakhir. Kenapa demikian? Kata para ulama, kita tidak akan bisa menikmati
iman kepada Allah, tidak bisa tenang, iman kepada para malaikat, iman kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhir, kecuali kalau kita beriman kepada takdir. Hal itu diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apa kata beliau? Lan tadzuqa ta'mal iman. Kalian tidak merasakan nikmatnya takdir sampai kalian itu meyakini apa yang menjadi jatahmu pasti akan kamu dapatkan, dan apa yang tidak dijatahkan untukmu maka kamu tidak akan mendapatkannya. Ini luar biasa. Untuk menikmati iman kepada Allah dan lain sebagainya, harus beriman kepada takdir. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dulu dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka surat Al-Adiyat ya. Ayat yang ke-6. 5, 6, 7 sampai ayat ke-11 saya bacakan. Atau ayo kita baca bareng-bareng aja yuk. Sudah ketemu? Kan udah hafal ya Al-Adiyat ya. Yaudah kita mulai dari ayat pertama kalau begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Sadaqallahul azim. Bu Ari bisa terjemahkan? Atau MC tadi siapa? Oh ya ada. Yang pegang mic siapa? Oh iya. Monggo Bun. Suaranya kedengaran. Ya. Lagi nggak bisa. Ulangi Bun, silakan. Ya. Langsung artinya. Iya betul. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terbengah-bengah, yang memercikan bunga api dengan hentakan kakinya, yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, sehingga menerbangkan debu yang lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Sesungguhnya dia benar-benar menjadi saksi atas hal itu, keingkarannya. Sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan.
maka tidakkah dia mengetahui apa yang akan dialaminya apabila dikeluarkan apa yang ada di dalam kubur dan ditampakkan apa yang tersimpan di dalam dada. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar maha teliti terhadap keadaan mereka. Baik, barakallahu fikum, jazakallah khair. Kita masuk di ayat yang ke-6. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala lakanud, ingkar, kanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan dia sadar bahwa dia telah melakukan pengingkaran tersebut. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan manusia itu sangat besar kecintaannya kepada al-khair, yaitu perkara-perkara yang sifatnya harta, jabatan, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Allah lakanud. Para ulama tafsir kalau berbicara kalimat kanud, ini karakter manusia, atau kanud itu karakter manusia. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa karakter manusia. Ya, di antaranya adalah apa? Kanud. Apalagi manusia itu mudah pelupa, apalagi manusia itu mudah mencela, apalagi manusia disebutkan dalam Al-Quran. Itu karakter-karakter dasar manusia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter dasar manusia. Siapapun, saya, ibu-ibu, bapak-bapak, apakah kita sebagai rakyat jelata atau mereka sebagai pejabat, apakah mereka yang tertangkap OTT korupsi kemarin atau mereka yang belum tertangkap, ya, itu semuanya sama. Lakanud, apakah yang punya jasa asli atau jasa palsu, semuanya sama. Apa karakternya? Lakanud. Karakternya kanud. Apa itu kanud? Imam Al-Hasan Al-Basri, salah seorang ulama tabi'in yang berguru langsung kepada para sahabat Nabi, yang langsung diajarkan oleh istri-istri Nabi, karena beliau Imam Al-Hasan Al-Basri ini adalah putra dari salah satu budak istri Nabi. Jadi istri Nabi itu punya budak, sehingga saya Ummu Salamah, ya, namanya Barirah. Kemudian Barirah ini memiliki suami masih budak juga, melahirkan anak namanya Hasan. Ya, Hasan ini begitu lahir, yang nampani dia, yang menyambut kelahirannya adalah tangan-tangan suci istri-istri Rasulullah SAW. Karena hidupnya di rumah istri-istri Nabi. Dari sejak kecil, Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Hasan ini senantiasa digendong, diasuh oleh janda-janda Rasulullah SAW. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, diperdengarkan hadis-hadis Nabawi, dan diajarkan akhlak-akhlak Rasulullah SAW dari rumah Nabi Muhammad SAW yang penuh barokah. Akhirnya di kemudian hari, jamaah sekalian, beliau menjadi seorang ulama besar karena keberkahan dari guru-gurunya sebelumnya. Doa-doa istri-istri para Nabi, mereka adalah wanita-wanita yang mulia. Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah, Ibunda Ummu Salamah, kemudian Ibunda Zainab, semuanya adalah wanita-wanita soleha. Mereka adalah wanita-wanita surga yang mampir di dunia ini. Nah, jamaah sekalian, lahirlah seorang anak bernama Al-Hasan Al-Basri, dan tumbuh kembanglah Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini pentingnya anak-anak kita memiliki guru yang benar, ya, karena guru itu betul-betul berpengaruh, ya, terutama di usia mereka yang masih rawan, usia TK, SD, SMP terutama ini, atau SMA. Ini penting. Kenapa? Karena penanaman karakter. Nah, jemaah sekalian, karakternya Al-Hasan Al-Basri ini langsung dari rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau mengatakan Al-Kanud, innal insana lirabbihi lakanud. Manusia itu kepada Robnya kanud. Itu maknanya dua. Satu, yu'iddul masaib. Yang kedua, wayansa ni'ama rabbih. Apa itu? Manusia itu pandai menghitung musibah, pandai menghitung kekurangan. Dua, kanud artinya lupa nikmat Allah. Pandai menghitung musibah, mudah lupa nikmat Allah. Itu makna al-kanud.
Jadi innal insana lirabbih lakanut itu artinya manusia itu pintar sekali menghitung musibah-musibah yang menimpa dia. Dia akan menjadi akuntan hebat. Wah, aku pernah gini. Ya Allah, ini ya. Tapi dia menjadi amnesia ketika mengingat nikmat Allah. Lupa kalau hidungnya masih bermanfaat. Lupa kalau matanya masih jelas. Lupa kalau mulutnya masih bisa untuk berbicara. Lupa kalau jantungnya masih bisa untuk bernapas ya. Itu manusia. Jadi ketika terkait masalah musibah, dia jadi akuntan hebat. Ya, detail banget ya. Ya. Tapi kalau terkait nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi manusia yang amnesia ya. Lupa aja mas kalian. Suka lupa. Ini karakter kita sebagai seorang manusia. Kenapa kita seperti itu jamaah sekalian? Sadar nggak ibu begitu? Sadar nggak? Sadar nggak? Sadar. Allah kok mengatakan wa innahu ala dzalika lah syahid. Sadar dia itu sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada dia jauh lebih banyak daripada musibah yang dia terima ya. Coba dihitung nikmat banyak sekali. Wa fi anfusikum afala tubsirun ya. Tentang diri kita saja berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah sehat, bisa makan ya, bahkan mungkin makannya masih ada yang bebas, nggak ada apa-apa ya. Kalaupun nggak bebas, masih banyak makanan yang boleh, dan yang makan yang tidak boleh itu hanya sedikit saja. Itu aja udah mengeluh ya. Nah jemaah sekalian yang benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa sih yang menyebabkan manusia seperti itu? Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena kecintaannya terhadap perkara-perkara khair, perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah asal muasal dari orang yang tidak bisa menerima takdir itu di situ. Ya, kalau kecintaannya terhadap harta berlebih-lebihan, mau didoktrin urusan apapun terkait masalah takdir, ridho dengan takdir, ora bakalan. Sampai untune Ustadz Garing, duduk deprok di hadapan dia, dikenasehati supaya nerima takdir dan hikmahnya, ora bakalan kalau dia masih wa innahu lihubbil khairi lasyadid ya. Kalau dia masih menjadikan dunia itu sebagai ukuran, sebagai barometer dan neraca baik atau buruknya. Kalau seandainya seperti itu, percuma ya. Maka kalau ada orang yang datang minta nasihat karena dia mendapatkan musibah yang luar biasa, ingatkan dulu bahwa standar itu adalah ridho Allah. Standar kita adalah akhirat dulu. Kalau enggak, percuma nanti jamaah sekalian. Ya percuma, habis terima nasihat iya, setelah itu keluar lupa apa yang dia dengar. Makanya jamaah sekalian, Allah menjelaskan wa innahu li hubbi khairi lasyadid. Nah, jadi ini poin pertama. Ini semacam brainwashing dulu sebelum kita berbicara bagaimana kita menikmati takdir. Maka saya menyampaikan standar nikmat tidak nikmat itu ukuran ridho Allah, dan ukurannya adalah akhirat. Susah kalau saya berbicara ayo kita menikmati takdir. Ada yang mengatakan Ustadz sih enak ya, nggak mikirin SPP anak. Siapa bilang nggak mikirin SPP anak ya? Ustadz sih enak bla 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 gitu ya. Karena standar yang dia pakai untuk mengaca adalah urusan sifatnya al-khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, baik, itu yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dari kisah dulu. Sebuah contoh ya. Pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada sahabat perempuan. Sahabat perempuan ini dia terkena penyakit epilepsi. Tahu epilepsi? Ayan kalau bahasa kita ya. Apa itu ciri-cirinya? Kejang-kejang, nggak sadar, kadang keluar apa? Busa di mulutnya. Ya, kadang sembuh, kadang bisa tidak sembuh. Saya punya saudari sepupu, kecilnya tadi epilepsi, tapi alhamdulillah setelah dewasa
Setelah beliau merantau malah sembuh. Beliau adalah anak yatim, dibesarkan oleh ibu dan bapak saya, jadi udah seperti kakak bagi saya. Itu tadi epilepsi. Epilepsi itu ngeri ibu-ibu sekalian. Kalau di atas pohon bahaya. Maka orang-orang yang kena epilepsi itu nggak boleh di tempat-tempat yang tinggi dan nggak boleh renang sendirian. Lah nanti kalau pas kumat di kolam renang bisa meninggal. Ya. Itu kejadian santri di Klaten beberapa tahun yang lalu kan. Ya, itu ada santri. Kok Klaten santri sini, dekat sini. Santri saya ngajar di sebuah pondok. Ada santri orangnya pintar, cerdas, ya kalau ngomong tuh pede ya. Kalau kan saya sok-sok masuknya siang gitu nih, habis zuhur. Yang lain ngantuk-ngantuan, dia semangat kayak ibu-ibu lah gitu ya. Kan kadang ngantuk kan? Ya kayak beliau lah ya. Nah, saya kaget ketika dikasih tahu beliau meninggal. Di mana meninggal? Di kolam renang di Klaten. Kaget saya. Kok bisa, kenapa? Kan dia bisa renang. Bisa, Ustaz. Kolamnya dalam. Nggak dalam, Ustaz. Ternyata diselidiki beliau epilepsi. Kejang-kejang. Jadi teman-teman sudah istirahat, udah makan, minum, dia masih pingin terus jadi nggak ada yang ngawasi dia. Ya. Nah, ketika dia itu kambuh epilepsinya, dia naik turun jatuh, dikirain teman-teman lagi bergaya atau apalah, diketawain sebagainya ya. Nggak tahu, akhirnya lama. Terus tiba-tiba muncul sudah mengambang. Kaget, diselamatkan terlambat. Air sudah memenuhi paru-parunya. Nah, jemaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu namanya epilepsi. Kadang orang nggak sadar kok auratnya terbuka, kadang pakaiannya dan lain sebagainya. Nah, sahabat perempuan ini menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya terkena penyakit epilepsi. Berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya. Apa jawaban Nabi? Saudari, in aradti ad'ullahu laka fayushfiyaki. Ad'ullahu laki fayushfiyaki. Kalau kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu. Allah akan menyembuhkan kamu. Wa in sabarti, tapi kalau kamu mau, kamu bersabar, falakil jannah, bagimu itu surga. Kamu pilih yang mana? Pilihan cuma dua ya, nggak ada yang tiga ya. Kalau ibu mungkin pilihnya ya sembuh ya surga ya Rasul. Enggak. Ini pilihan cuma dua ya. Kalau mau saya berdoa, engkau akan sembuh. Atau kalau kamu mau, kamu bersabar, bagimu surga. Apa jawaban dia? Fal jannatu ahabbu ilayya. Surga itu lebih aku sukai ya Rasul. Cuma tolong berdoa kepada Allah agar auratku tidak tersingkap ketika aku kumatan. Kumatan. Ketika aku sedang kumat, maksudnya. Sedikit aku sedang kumat. Tolong auratku jangan sampai tertingkap. Baik, saya doakan. Masya Allah jemaah sekalian. Begitulah manusia kalau sudah menjadikan akhirat itu sebagai sebuah neraca. Jadi tadi dia rela dengan kondisi seperti itu, menikmati takdir epilepsinya demi meraih surga. Jadi kalau bertanya, bagaimana menikmati takdir? Poin pertama, jadikan akhirat sebagai standar. Udah selesai sebenarnya. Jadikan akhirat sebagai standar. Jadikan akhirat sebagai segala-galanya. Udah selesai insyaallah urusan. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pernah dihadapi oleh para sahabat bagaimana mereka menikmati takdir. Ketika akhirat itu menjadi sebuah cita-cita tertinggi mereka, obsesi tertinggi mereka adalah surga. Anda mungkin pernah mendengar kisah Ammar bin Yasir. Bapaknya juga Yasir dan ibunya Sumayyah. Ini dua keluarga mantan budak. Singkat cerita, mereka masuk Islam pada fase-fase awal Makkah. Yang masuk Islam pertama kali adalah putranya, yaitu Ammar. Nah, Ammar kemudian mendakwahi ibu dan bapaknya, Yasir dan Sumayyah. Yasir pun masuk Islam dan Sumayyah pun masuk Islam. Itu membuat tuan mereka itu marahnya luar biasa, Umayyah bin Khalaf namanya.
marahnya luar biasa. Singkat kata, mereka dikurung di sebuah sumur tua sampai susah untuk bernapas, jamaah sekalian. Kemudian mereka tetap bersabar, akhirnya mereka digantung di tiang gantungan di terik matahari di tengah padang pasir di kota Mekah. Kebayang gak ibu-ibu sekalian? Ya, bagaimana panasnya kota Mekah? Ya, saya bulan Juli kemarin berangkat umroh pas panas-panasnya. Lumayan capek banget ya rasanya ya. Mau apa namanya ke masjid aja padahal hotelnya deket ya, tuh haus, bawaannya haus dan sebagainya. Nah beda mungkin kalau bulan Desember ya, kalau bulan Desember mungkin rodo sejuk ya. Nah jemaah sekalian, akhirnya disiksa, dicambuk, mereka hampir saja murtad, maksudnya melakukan perbuatan yang murtad karena silakan barakallahu fiik. Nah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa menikmati takdir. Masalah muslimin ini lagi belajar nih menikmati takdir ya, apapun yang terjadi itu takdir ya. Beliau udah niatnya ngaji, ternyata harus ada sesuatu yang sekolah anak ya. Masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka hampir saja mengucapkan kalimat-kalimat kufur dan mengingkari Islam. Lewatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat kondisi mereka yang sangat berat, disiksa dengan sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan, mungkin bahasanya sekarang ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa berbuat banyak karena beliau juga lemah, maksudnya kondisi beliau saat itu lemah, belum punya kekuatan, belum punya pasukan, beliau juga sering disiksa dan lain sebagainya. Beliau hanya memberikan motivasi. Apa kata beliau? Sabron ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, maksudnya beliau Yasir, putranya Ammar dan istrinya siapa? Sumayyah. Sabron ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Allah menjanjikan surga bagi kalian. Begitu mendengar kata surga, semangat mereka kokoh kembali, dan ketika siksaan itu mereka cuma bertakbir, bertasbih, hingga kemudian Abu Lahab, Abu Jahal maksudnya. Ketika Abu Jahal itu stres karena tidak bisa membuat mereka itu takut, tidak bisa membuat mereka itu putus asa, sebagaimana Netanyahu, setanyahu yang sekarang itu stres melihat bangsa Palestina yang begitu tegar, ya dibom ya tegar, meninggal malah anaknya meninggal, alhamdulillah anaknya diterima oleh Allah ya. Jangan ya, saya melihat mental mereka itu kalau menimpa bangsa lain, apalagi bangsa Eropa, depresi mereka tuh jamaah sekalian ya. Bahkan saya melihat kemarin wasiatnya siapa, perempuan reporter ya, wartawan itu, dia udah dia bilang, ketika saya menjadi wartawan, saya udah niatkan jihad fisabilillah ya, suami saya telah gugur sebagai syuhada dan saya punya satu anak laki-laki saja ya. Saya wasiatkan kepada anakku, kalau ibumu gugur sebagai syuhada, saya ingin kamu bangga kalau menyebut nama ibumu ya. Dan saya ingin kalau kamu udah dewasa nanti, kamu ceritakan kepada anak-anakmu bahwa nenek mereka seorang pejuang kita. Masya Allah ya, ibu-ibu yang luar biasa. Saya jadi bingung nih ya, menghadapi manusia yang kayak gitu itu apa nggak stres coba? Ya, maksudnya tentara-tentara Yahudi itu apa nggak stres menghadapi manusia ketika dia itu gugur mati syahid, ketika dia mendapatkan musibah, dia merasakan ini adalah pahala bagi saya. Ketika putranya gugur, dia menganggap sebagai tabungan di akhirat. Coba, ketika kakinya mereka terpotong karena kena bom, apa kata mereka? Kakiku sudah dahulu ke surga. Coba, apa nggak stres tuh orang-orang Yahudi dunia? Saya membayangkan stres banget. Padahal mereka itu ada tentara wanita mereka itu berapa ya? Kena ranjau, begitu pulang ingin bunuh diri. Kenapa? Nggak terima kakinya sudah ganti dengan kaki palsu.
langsung berpikir masa depanku bagaimana, siapa yang akan menerimaku, bla 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 dan sebagainya. Bingung mereka jamaah sekalian. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu mendengar kalimat itu, surga bagi kalian wahai keluarga Yasir, mereka kekehnya luar biasa sampai kemudian Abu Jahal tuh bingung bagaimana menyiksa mereka. Lantas Abu Jahal itu melakukan perbuatan yang sangat buruk. Apa dia bilang? Dia pun mulai memaki-maki Nabi Muhammad di hadapan mereka. Jadi kalau urusan pribadi mereka bisa tahan, tapi ketika mendengar Rasulullah SAW itu dinisa, marah. Si Sumayyah, wanita muslimah ini, Sri Kandi muslimah ini marah, dia pun langsung meludahi mukanya Abu Jahal. Ya, dia harga dirinya dilecehkan dan lain sebagainya, dia masih diam, bersabar. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW dilecehkan, itu menunjukkan kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad jauh lebih tinggi daripada cintanya mereka terhadap dirinya mereka sendiri. Itu puncak keimanan ketika Allah dan Rasulnya itu menjadi zat yang lebih kita cintai daripada segala-galanya. Itu puncak keimanan jamaah sekalian. Umar tuh pernah bilang sama Rasul, ya Rasul, engkau adalah manusia yang paling aku cintai di dunia ini, kecuali diri saya. Saya masih senang dan masih cinta dengan diri saya. Jujur saat itu. Jadi kalau ada makanan enak dan tidak enak, ya boleh lebih makan yang enak ya. Nanti apa kata Rasul? Lama ya Umar, belum sempurna iman wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika minan nasi wa min siwa. Sampai aku menjadi orang yang paling engkau cintai daripada dirimu dan semua manusia. Baik, kalau begitu sekarang saya berjanji, engkau adalah manusia yang paling aku cintai daripada semua manusia termasuk diriku. Al-an ya Umar. Nah, sekarang sempurna iman wahai Umar. Ya. Jadi para sahabat seperti itu. Diludahin oleh siapa namanya? Oleh Sumayyah. Kamu telah menghina Nabiku, silakan kamu mukul saya, tapi jangan pernah menghina Nabiku di hadapanku. Akhirnya Abu Jahal marah karena diludahi mukanya oleh siapa? Sumayyah. Dia ambil tombak dan mohon maaf, dia menusuk kemaluan Sumayyah sampai tembus belakangnya dan beliau pun gugur sebagai syuhada di tiang gantungan. Beliau adalah Sri Kandi muslimah yang pertama gugur di medan dakwah, ya, dalam sejarah Islam. Yang kedua siapa? Kedua suaminya. Suaminya karena siksaan yang sangat berat dan tetap sabar, akhirnya meninggal di tiang gantungan, di tiang siksaan ya. Nah, itu namanya Yasir. Masya Allah, luar biasa. Jadi ibu kalau nanti punya cucu laki, kasih nama Yasir. Kalau punya cucu perempuan kasih nama Sumayyah, biar menjadi pejuang-pejuang hebat ya. Baik, masyarakat muslimin, ini kisah bagaimana kalau manusia itu sudah tidak menjadikan khair sebagai hub, ya, sebagai cinta. Nah, sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Saya ada cerita ya, yaitu apa? Masyarakat muslimin, dulu ada salah seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah bercerita, suatu waktu saya duduk bersama dengan Rasulullah dan beberapa sahabat. Kemudian saat itu kami sedang duduk serius mendengarkan nasihat-nasihat Nabi. Ya, nggak ada yang selonjoran, nggak ada yang sendenan, apalagi ngantuan. Nggak ada yang ngantuk saat itu ya. Ini majelis Nabi, bukan majelis saya. Kalau majelis saya monggo, nggak apa-apa ya. Lagi pula kan pada zaman dulu sahabatnya sahabat yang tenaga-tenaga semuanya. Ya, kalau sekarang kan memang usianya beda kan gitu masalahnya ya. Ya jangan disamakan gitu kan ya. Ya. Adil itu harus dilihat dari sisi usianya juga kan ya. Karena punggung sudah banyak sekali beban sehingga harus ada sendenannya. Baik, jamaah sekalian, singkat cerita, beliau bilang, tiba-tiba Rasulullah bilang begini. Apa kata Rasul? May ya'khudhu min ummati khamsi khisalin faya'malu bihinna au yu'allimuhunna. May ya'malu bihinna. Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang akan mengambil wasiat untuk umatku dariku, tapi dengan janji dia harus mengamalkannya. Kalau dia nggak mampu mengamalkan seluruhnya, dia harus berjanji untuk mengajarkan kepada umatku yang akan mengamalkannya. 5 wasiat untuk umatku.
Siapa di antara kalian yang mau? Ya, kata Rasulullah. Akhirnya yang cepat angkat tangan Abu Hurairah. Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Kaget Bu ya. Sengaja. Kita tuh kadang butuh kaget ya. Jadi kalau kita naik motor, lagi ngantuk-ngantuknya, tiba-tiba ada yang seruk, ya Allah hilang. Nah, nyetir mobil ada ngantuk-ngantuk, hilang. Perlu kaget, itu penting ya mas kalian. Tapi jangan sering-sering, nanti jantungan. Baik, jemaah sekalian, ana ya Rasulullah. Rasul mengatakan, ta'al, sini Abu Hurairah. Maju beliau, ulurkan tanganmu. Diulurkan tangannya, Nabi menjabatnya seperti suami ibu dijabat oleh bapaknya ibu dulu ketika ijab qabul. Tapi pegang tangan. Abu Hurairah, iya Rasulullah. Dengarkan baik-baik. Baik. Di antaranya saya tidak sebut semuanya karena panjang sekali, karena saya mengambil poin yang kedua aja. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah perkara-perkara yang Allah haramkan, maka kamu menjadi manusia yang paling taat kepada Allah. Siap. Yang kedua, irda bima qasamallahu lak takun abdan nas. Terimalah takdir yang Allah berikan kepadamu, kamu akan menjadi manusia yang paling mapan hidupnya, yang paling damai hidupnya. Tiga, kita bacakan semua aja lah. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, kamu akan menjadi mukmin yang sebenarnya. 4. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Cintailah untuk manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu, maka kamu akan menjadi manusia muslim yang sesungguhnya. Kalau yang ketiga tadi mukmin, yang keempat muslim. Berbuat baik sama tetangga mukmin, berbuat baik kepada manusia muslim. 5. Dan terakhir kata Rasulullah, wala tuktsirud dhahika fa inna katsratad dhahiki tumitul qalba. Jangan banyak tertawa. Boleh tertawa, boleh, tapi jangan terlalu banyak, terlalu sering. Karena keseringan tertawa mematikan hati. Makanya kadang para humoris, para komedian itu dinasehati kadang susah, malah dibuat mainan kadang. Ya, semoga Allah beri hidayah ya. Saya kemarin dengar podcastnya Bang Roma Irama sama komedian stand up. Siapa namanya ya? Mongol Kristen itu. Dia cerita, dia tuh hafal sirah Nabi, baca hadis, baca Al-Quran, tapi belum mau masuk Islam, katanya belum dapat hidayah. Ya. Baik, singkat cerita jemaah sekalian. Poin yang kedua ingin sampaikan. Apa itu? Irda bima qasamallahu lak takun abdan nas. Terimalah apa yang menjadi takdir Allah untukmu. Terimalah takdir Allah untukmu, kamu akan menjadi manusia yang paling mapan uripnya. Wah, luar biasa nih jemaah. Nerimo takdir. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita ini bisa menerima takdir? Ada 3 kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya, yang bisa kita amalkan. Yang pertama, jemaah sekalian, yakinlah pilihan Allah untuk kita jauh lebih baik daripada keinginan kita untuk diri kita sendiri. Saya ulang lagi, yakinlah pilihan Allah untuk kita jauh lebih baik daripada keinginan kita untuk kita sendiri. Bisa dibuka di surat Al-Baqarah ya, ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum
Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ada yang mau terjemahkan? Iya, Bun, silakan. Diwajibkan atas kamu berperang pada hal itu tidak menyenangkan. Betul. Tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu. Pada hal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Pada hal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala sesuatu. Barakallahu fiik. Diwajibkan kepada kalian untuk berperang, padahal perbuatan perang itu dibenci oleh kalian. Oke, sampai sini. Lanjut. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi sebaliknya kalian mengejar-ngejar sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah tahu yang terbaik untukmu, kamu tidak tahu, kamu hanya menduga-duga saja. Ini kalimat yang terakhir yang paling bagus ya. Allah tahu yang terbaik, sementara kalian tidak tahu. Kita hanya mampu menduga. Dugaan kita, kalau kita berbesan dengan ibu fulan, nanti kehidupan anak kita itu baik. Boleh jadi benar dugaan kita, boleh jadi salah. Setengah tahun berbesanan, mau tidak mau harus pisah misalkan. Dugaan kita. Dan boleh jadi perpisahan itu jauh lebih baik, karena kita nggak tahu. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Jadi sekali lagi, yakinlah pilihan Allah itu pasti baik bagi kita. Karena Allah tahu yang terbaik dan Allah menakdirkan selalu yang terbaik. Allah mengharamkan dirinya untuk mendolimi hamba-hambanya. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Allah tidak pernah mendolimi alam semesta. Wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Ya, Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Ini poin yang perlu kita sampaikan. Saya berikan contoh jamaah sekalian bagaimana pilihan itu jauh lebih baik. Saya kemarin baca sebuah testimoni, kan sekarang lagi rame ya, anak-anak muda nikah free child. Yaitu apa? Nikah tapi tidak ingin punya anak dulu sampai mapan hidupnya. Itu lagi rame Ibu sekalian. Kadang orang-orang ngaji juga seperti itu. Akhirnya kadang sampai kebablasan. Allah hukum akhirnya. Awalnya subur. Kemudian entah bagaimana ceritanya kemudian digugurkan atau bagaimana. Nah, ketika usia udah 40 ke atas atau 45 ke atas, bingung. Rumah suwung, sepi, ya tidak ada yang tangisan anak. Tidak ada. Mulai program sana kemari konsultasi, nggak berhasil. Ya, nggak berhasil aja mas kalian. Nah, ada cerita kemarin, ada testimoni seorang ibu rumah tangga. Dia dengan suaminya awal karena masih kerja dan konon ngakunya belum mapan, ya. Maka mereka ini mencoba untuk menunda anak. Saya mapan. Sampai kejadian apa? Lupa suaminya nggak pakai pengaman. Singkat cerita hamil. Awalnya nyesal, marah-marah sama suaminya. Gimana sih, bla 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 bla. Ya namanya suami istri masa diamanin terus ya. Nanti kasusnya kayak Elisa nanti. Baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ma'asyiral muslimin, jadi dia akhirnya menyesal, wah hamil sampai begitu dia melahirkan, perasaannya beda. Emosinya mulai stabil, dia melihat anaknya selalu kangen, ya, mau keluar sebentar saja, pingin segera balik. Apa komentar dia? Ternyata takdir Tuhan itu sangat luar biasa. Sesuatu yang kita anggap tidak suka, tapi ternyata sebuah kesukaan, sesuatu yang sangat luar biasa. Allah tahu yang terbaik, kalian tidak tahu. Pilihan Allah untuk kalian jauh lebih baik daripada pilihan kalian atau keinginan kalian dari kita sendiri. Masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kaidah yang perlu kita pahami. Dan perlu kita lihat juga, kita itu di hadapan takdir pilihannya cuma satu, menerima aja mas kalian. Dan orang yang menerima itu butuh keikhlasan yang luar biasa.
Jadi bagaimana seni menerima? Karena kadang kita berada pada posisi bukan untuk memilih, tapi menerima. Nah, penerimaan inilah yang penting. Kalimat Islam, aslama yuslimu, artinya apa? Menerima. Tunduk dengan sebuah takdir. Dua, kaidahnya. Bahwa, yakinlah bahwa kita layak dan mampu menerima semua takdir tersebut. Yakinlah bahwa kita layak dan mampu menerima semua takdir tersebut. Jamaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali di saat kita menghadapi berbagai macam takdir, awalnya kita pesimis, apa mampu aku begini? Ingatlah, Allah itu telah menjanjikan tidak pernah memberikan apapun kepada kita kecuali sesuai dengan kadar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia yang mengatakan ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan ujian, ya Allah, di luar kemampuanku ya Allah, pada hakikatnya dia telah menuduh Allah itu berdusta. Karena Allah mengatakan setiap musibah, setiap ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya pasti di bawah kemampuan dia. Pasti dia mampu untuk menghadapinya. Makanya apa jemaah sekalian? Seorang muslim ketika menghadapi berbagai macam ujian adalah apa? Minta kepada Allah supaya diberi kekuatan. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kalau menghadapi musibah, mereka bukannya menyalahkan takdir. Kalau menghadapi apa-apa, bukannya kemudian mereka mencoba berlari dari takdir tersebut, tapi meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Haula wala quwata illa billah. Apalagi doa mereka, Allahumma sabbitna, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimah ala rusdi. Itu doa Nabi. Apa doa Nabi Muhammad SAW? Ya Allah, beri aku kekuatan, kemampuan untuk menghadapi semua perintahmu, semua urusanmu. Itu doa aja mas sekalian. Bukan kemudian ya Allah, aku ingin lari dari ini ya Allah. Enggak. Doanya adalah apa? Ya Allah, beri kekuatan kepadaku, kemampuan kepadaku untuk berpegang teguh dengan apa yang engkau perintahkan dan apa yang engkau takdirkan untukku. Itu doa Nabi jemaah sekalian. Wal azimah ala rusdi. Selain itu ya Allah, berikan kekuatan tekad untuk terus berada di jalan yang benar. Ya, ujiannya berat, tapi berikan kekuatan aku untuk terus berada di jalan yang benar. Karena banyak orang yang tahu kebenaran, tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Ada yang mengikuti kebenaran tapi nggak kuat dengan kebenaran, dengan jalan di atas kebenaran tersebut. Maka doanya apa? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi. Ya Allah, aku memohon kepadamu as-sabat, kekuatan, keistiqomahan, keteguhan di atas perintahmu, di atas urusanmu, di atas takdirmu, wal azimah, dan keteguhan, tekad yang kuat, kemauan yang kuat untuk terus menetapi kebenaran ya Allah. Wa as'aluka, dan aku mohon kepadamu mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Ibu-ibu kalau pernah umroh seharusnya hafal dong doa ini ya. Karena putaran keberapa itu dibaca ya. Saya hafal karena pembimbing soalnya ya. Lucu kan kalau nggak hafal ya. Nah, apa mujibati rahmatik? Biasanya saya itu kalau bimbing saya maknai, ibu-ibu, makna mujibah itu apa? Jadi kan nggak selamanya saat tawaf ataupun saat saat itu kemudian jika terus saya memahami biar makna ucapan mereka itu bisa dihayati. Kadang banyak orang Indonesia berdoa tapi nggak bisa dipahami. Bahkan orang Arab lagi berantem aja amin amin ke mereka ya. Yang penting bahasa Arab ya. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi wa mujibati rahmatik. Ya Allah, walaupun musibah yang luar biasa, tolong bukakan aku semua pintu rahmat darimu ya Allah. Masya Allah. Semua pintu rahmat. Wa azaima magfiratik. Ya Allah, berikan aku kekuatan yang kuat, kemauan-kemauan yang besar untuk terus mencari ampunanmu ya Allah. Itu makna daripada apa? Doa-doa tadi. Nah ini sekali lagi, Nabi tidak pernah menyesali atau menyalahkan apa yang telah terjadi. Yang beliau minta kepada Allah adalah apa? Kekuatan untuk menghadapi takdir tersebut. Ya, kekuatan untuk menghadapi ujian, kekuatan untuk menghadapi musibah. Maka apa yang beliau rasakan? Masya Allah ya, keberhasilan yang luar biasa.
Karena pada hakikatnya musibah itu madrasah bagi kita untuk menguji jiwa kita, menguji kepercayaan kita kepada Allah, agar kita semakin sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini was-was kalau berbuat maksiat. Jangan-jangan nek cabut nikmatku akan dicabut. Jangan-jangan kalau wah nikmat pendengar akan dicabut. Jadi kita ada ketakutan. Dan rasa takut itu penting. Sekali lagi, rasa takut itu penting. Jemaah sekalian, asalkan kita mampu mengelolanya. Takut itu akan melahirkan kekuatan. Ibu-ibu, kalau Anda pernah nggak merasakan ketakutan dikejar sama anjing misalkan, Anda akan lari, walaupun Anda bukan pelari maraton, lari aja. Kenapa? Dari mana kekuatan berasal? Dari ketakutan. Adanya ujian agar lahir ketakutan dari kita, jemaah sekalian. Supaya apa? Kuat beribadah. Kadang kita kan bangun sholat subuh itu bukan karena, kadang nggak ada harapan, karena takut sebenarnya. Iya nggak sih? Iya. Kadang ibu-ibu pakai jilbab itu kadang kan paksa juga kita ini. Takut dilaknat, takut diadab, takut disiksa. Takut itu boleh dan harus ada. Kalau tidak punya rasa takut itu justru terjerembab dalam kelompok sesat namanya murji'ah. Ya nggak boleh ya. Baik, terakhir, ketiga. Undur ila man huwa asfala minkum. Ini takdir dan ini kaidah dari Nabi. Apa itu? Lihatlah mereka yang di bawah. Lihatlah mereka yang di bawahmu untuk lebih bersyukur kepada Tuhanmu. Baik. Ini adzan apa sih? Oh, ada nada-nada ya. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan juga kepada umatnya. Apa kata beliau? Undur ila man huwa asfala minkum. Dalam urusan-urusan dunia, lihatlah orang yang di bawah. Dalam urusan ibadah, lihatlah yang di atas. Ya, lihat orang-orang yang semangat. Kalau urusan ibadah, lihatlah yang kalau urusan dunia, lihatlah yang di bawah. Karena itu itu jauh membuat kamu lebih bersyukur. Ya, jauh membuat kamu lebih bersyukur. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi membanding-bandingkan itu boleh, asalkan dalam urusan yang tepat. Ya, kalau Farel Prayoga pernah mengatakan ojo dibanding ke itu ya, itu dalam urusan sifatnya lain ya. Tapi kalau dalam urusan dunia, lihatlah yang di bawah. Jangan melihat ke atas. Tapi kalau urusan akhirat, lihatlah yang di atas. Oh, ada temanku yang sebulan khataman. Aku jangan khataman 1 juz saja nggak rampung-rampung misalkan ya. Itu lihat dari atas jemaah sekalian. Oh ya Allah, ada temanku yang kalau pengajian datang paling awal dan pulang paling akhir. Tapi pas pengajian paling semangat. Jangan lihat yang ngantuan. Wah, orang apa mbak iku ngantuk aku yo. Ngene-ngene orang apa to ya. Ih gue turu telatan ya, aku telat sedikit orang apa toh. Jangan. Dalam urusan akhirat, lihatlah yang tinggi, yang ideal, dan dalam urusan dunia lihatlah yang paling bawah. Singkat kata, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, kamu tidak akan masuk surga. Ini hadis ya, saya terjemahkan langsung. Walaupun kamu menginfakkan harta emas sebesar gunung Uhud. Ibu-ibu pernah lihat gunung Uhud? Yang umroh mungkin sudah. Kalau enggak, nanti lihat di YouTube. Enggak harus umroh sih, lihat di YouTube bisa kok. Nampak makan lebih nampak dari atas samping kiri kanannya ya. Itu kalau walaupun kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, sampai kamu yakin bahwa apa yang menjadi takdirmu pasti akan menimpamu, dan yang tidak menjadi takdirmu tidak akan pernah menimpamu. Jadi maksudnya apa? Ternyata memang kita harus punya keyakinan terhadap takdir. Ridho dengan takdir. Saya kira demikian apa yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Waktu saya serahkan kepada ibu-ibu pembawa acara. Dari saya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.